Gimana caranya ambil career break yang meaningful? Tak. Oh my goodness. Oh my goodness. Aduh seneng banget. Ketemu idola aku. Kamu idola aku. Nah kamu sana. Oke. Aku akan silam dari kamera. Karena seneng banget hari ini kan kita kedatangan tamu gitu. Temen kita dari Bandung. Yes. Aduh, yang kayak Kemahadamang. yang mukanya udah berubah Jepang kayaknya. Iya. Atau Vietnam. Vietnam yang berjepang ya. Ya bisa. Jadi perkenalkan ya, ada Sandy Daniel. Yes. Kalau aku manggilnya Nengs, jadi kalau tiba-tiba di tengah kayak Nengs, siapa? Itu Sandy. Deh gitu. Harus pakai Y. Nengs. Yes. Exactly. Nah, jadi Sandy ini adalah teman kita dari Bandung juga, yang ada episode lainnya adalah suaminya Daniel. Ini istri yang suportif itu ya? Iya betul sekali. Iya. Tapi Daniel tuh emang dari akte lahir udah ada Danielnya ya. Oh iya. Verifikasi sedikit. Oh iya benar. Kalau mereka berdua jadi The Daniels. Iya betul sekali. Yes. Ini The Daniels calon tetangga kita. Tetap itu. Di Jepang satu klaster kan nanti ya? Oh iya satu klaster. Di Jepang atau di Bandung lah? Bandung boleh. Gitu. Boleh. Oke. Nah jadi kita mau denger dari Sandy nih. Kan dia, aku tuh temenan sama Sandy udah lama ya San. Kita udah lama ya temenan. Dari kuliah dong. Iya jangan disebut tahunnya. Ya lama lah ya. Lama gitu. Dan gue ngerasa kayak lu tuh melewati apa ya? Kita kuliahnya sama-sama jurnalistik gitu. Tapi sekarang dengan berjalannya waktu berubah gitu pekerjaannya macem-macem gitu yang lu jalanin. Jadi kayak menarik banget kalau kita ngebahas tentang career break yang meaningful gitu. Betul. Nah, gimana Holmes? Coba. Jadi kenapa kita membahas ngajak Sandy karena kita dengar cerita Sandy dulu nih. Ternyata Sandy nih lagi ngambil yang namanya career break. Kan penting banget untuk usia-usia kayak kita nih. Usia kayak kita. Yang gak usah disebutkan berapa itu ya. Yang udah ketahuan tadi kuliahnya udah dari lama. Iya. Kan pasti menjalani kehidupan pekerjaan udah bertahun-tahun, udah berbelasan tahun gitu. Nah, kan banyak kisah-kisah di luar tuh yang kayak mengambil sabbatical leave, ngambil career break, ngambil pivoting karir gitu-gitu kan. Dan nggak banyak orang yang berani ngambil. Nah, kenapa kita berani mau ngangkat ini? Karena gila sih ini berani ngambil career break ya. Kita mau denger kayak apa sih yang dirasakan, apa tipsnya dan ya pengen denger ceritanya lah. Cuma mungkin kita bisa awali dari selama ini udah ngapain aja nih sebelum ngambil career break gitu ya. Mungkin boleh diceritakan Sandy. Jadi sebelum momen ini, kalau sekarang kan istilahnya career break ya. Sebelumnya kan kayak, udah istirahat aja gitu kan. Tapi sekarang istilahnya banyak. Terus kalau setelah dilihat-lihat mungkin situasinya memang yang disebutnya career break tuh sekarang. Nah sebelum ini tuh udah pasti kan kita kuliah bareng ya Em ya. Terus pas kuliah kan kita ada internship, ada kerja, terus ada kalau gue pilihnya magang, gue pilihnya skripsi. Nah, terus emang kenapa ngambil jurnalistik juga sebenarnya pas kuliah awalnya pengennya ngambilnya PR. PR cuman ternyata kan katanya PR banyak teorinya nih. Kayaknya gue kurang nih. Ya udah deh gue ke jurnalistik gitu kan. Banyak praktek ya. Sesimpel itu gitu. Terus pas udah masuk jurnalistik, aduh kayaknya gue nyesel nih masuk jurnalistik. Ya bener loh Neng. Iya ternyata kan gila ya, ada investigasi, ada ya M3 yang selalu lulus itu. Tapi lu langsung lulus kan, nggak kayak gue yang ditinggalin kan? Enggak ya? Kita kan bareng lulusnya. Atau lu dulu ya? Lupa sih, tapi lu ngulang gak sih? Kita kasih tahu deh bodoh. Gue M3 ngulang sih ya. Gue ngulang pas gue SP ya. Oh ya, gue juga ngulang pas itu semester pendek sama. Pokoknya terus. Kayaknya kalau hampir lulus pun dan memang masih pengen di dunia jurnalistik itu gue pilihnya pengennya kerja di majalah aja deh gitu. Dan kalian berdua magangnya di majalah kan? Iya, cuman beda majalah aja. Beda majalah, tapi satu gedung. Satu gedung. Yes. Satu media, grup, satu grup. Nah, tebaklah itu media apakah yang banyak banget. Iya, terus kayaknya pikirannya kan waktu zaman kuliah kayak kalau di majalah kayaknya di majalah fashion gitu ya, apalagi kayaknya seru banget ya, keren gitu. Terus hidupnya kayaknya pokoknya asik lah gitu kan. Apalagi kalau habis nonton Devil Wears Prada kan, kayak dream comes true gitu kan. Nah, jadi kan selama internship ya, ternyata ya ada lah inu gitu kan. Terus intinya setelah lulus itu ternyata kehidupan tidak membawa gue ke sana.
Oke. Tapi malah gue kerja di salah satu big company lah Oke. di Indonesia gitu. Korporat gitu. Korporat gitu. Berarti tadi yang jurnalis berapa tahun tuh? Ya pas lagi kuliah aja, paling kalau dijumlah-jumlahin gak nyampe setahun lah. Oh, nyampe setahun, oke. Iya loh, Buat bener. iya. Kan gue kerja praktek itu semester 4 di radio. Iya. Oh. Terus cepet, pas oke. magang buat lulus ngambilnya di majalah. Majalah. Kayaknya 4 atau 5 bulan deh di majalah gitu. Setelah dari media ke corporate habis itu. Iya ternyata kan ikut namanya apa, dulu kita masuk ke job fair gitu kan, oke, iya, cari iya. pekerjaan gitu setelah beres sidang dan segala macam, ya masukin lah gitu kan. Iya. Apa ya, kan nyokap gue juga wanita karir ya, jadinya Iya. kayak terus dia lebih ke perbankan lah intinya. Iya, iya. Terus ya kayaknya nggak ada orang tua yang seneng sama perusahaan ini deh gitu. Oke. Kayak ini perusahaan tuh Idaman mertua, idaman orang tua gitu kan. Iya. Kalau dulu apa lucu-lucuannya gitu. Ya udah deh, gue sama temen gue kayak ya masukin aja gitu, karena kan gue kayaknya ya udah deh, gue kayaknya tidak di media gitu intinya. Terus lagian kalau nggak jodoh kayaknya gue nggak diterima juga. Terus kalau orang-orang kan banyak nih yang kayak emang pengen banget masuk sana gitu, sampai ya belajar psikotesnya lah apanya. Kalau gue kan kayak ya udahlah gue ikut dan tidak berharap diterima juga sebenarnya. Tapi kan ternyata diterima. Sampai shock sendiri kan. Iya, pas gue tahu lu masuk company itu gue kayak, hah? Neng ke situ? Iya. Mendadak banget. Maksudnya pivotingnya berubah banget kan? gitu. Shock sendiri. Dan gitu gue masuknya gue masuknya manajemen trainee. Oh, MT dulu. Terus setelah lulus MT itu gue posisinya sales manager. Yang posisinya sales manager juga kan. Terus kayak tapi gue liat temen gue lah ada kayak, gila lu ini banget ya, apa manjur banget langsung masuk gitu. Iya. Iya juga ya, baru masuk Iya, ya. terus kan itu membuat gue berpikir ya, oh apakah ini memang jalannya gitu. Iya bener. Orang yang itu ya kayak orang yang mau banget kok nggak dapat, tapi gue yang kayak ya udahlah gitu, dapat kok kayak tidak mensyukuri gitu ya saat itu. Ya sudahlah masuk ke situ. Kan kalau manajemen training kan memang lu mesti kontraknya 1 tahun. Jadi kalau misal keluar tiba-tiba lu ada penalti lah gitu. Dan selama MT itu ya sebenarnya banyak menangisnya, karena kan sebenarnya kan gue nggak suka gitu. Setelah di jalan itu kayaknya ini bukan yang gue pengen gitu. Tapi gue punya apa responsibility di situ, at least 1 tahun lah gitu. Tapi setelah 1 tahun lulus kayak, tapi masa sih gue cuma 1 tahun, nanti CV gue gimana ya gitu kan. Dulu gitu tuh emang bener. Kayak ya harus kan? sekarang takutnya HR ngeliat, oh kok cuma setahun cabut kan. Iya, dan Bisa 1 tahun itu kan cuma masa manajemen trainee gue doang. Jadi sangkanya gue nggak lulus MT atau gimana gitu. Iya. Jadi ya udahlah bertahan dulu sampai akhirnya kayak 1 tahun 9 bulan deh gue di situ. Terus gue cabut. Terus gue balik ke Bandung. Balik ke Bandung. Terus bingung mau kerja apa kan. Di radio juga kayaknya nggak mungkin ya kalau secara karir kayaknya nggak di situ gitu. Terus akhirnya udahlah coba ngelamar ke digital agency di Bandung. Terus diterima lah business development bagian situ. Cuman cukup shock juga kan karena perbedaan upah ya. Iya benar juga. Kan? Dulu kan gue korporat terus Jakarta terus pindah ke sini gitu. Tapi udah gue pikir buat pengalaman kenapa enggak gitu. Cobain terus 6 bulan karena ya gue merasa kurang cocok juga sama apa ya perusahaannya lah gitu. Iya. Tapi untungnya gue selalu mendapatkan ada teman yang baik gitu di situ. Terus gue mau ngapain ya di Bandung? Kayaknya perusahaannya juga nggak ada yang misalnya nggak yang sampai sebesar di Jakarta. Mungkin kalau emang berkarya tuh bener kata orang mendingan di Jakarta intinya gitu. Terus ya udahlah coba-coba ke Gramedia jalan lihat resep kue cupcake waktu itu. Oh ya deh gue beli deh gitu. Gue beli. Terus lihat di YouTube kan waktu itu apa ya, Martha Stewart gitu kan bikin gitu kan. Oh kayaknya keren nih ya gitu. Pokoknya dia kayaknya keren nih gitu. Wah tapi tuh gue masih miss lu ininya liatnya Martha Stewart itu kan kayak tua Neng. Iya tapi gue ngeliatnya dia kayak lucu banget dia bikin icing cookies dan segala macam dan gitu sampai umur segitu, dan kayaknya banyak yang adore juga sama dia kan, meskipun gue juga nggak tahu historinya dia lah. Ya udah gue beli deh tuh si bukunya cupcakes itu, gue cobain. Itu dari sebelum gue keluar di agency sebenarnya masih di situ.
gue kasihin ke temen gue di situ. Kok enak nih, lu kenapa nggak jualan? Ya udah deh, gue jualan aja kan gitu kan. Segampang itu gitu kan. Oh ya udah deh jualan, terus foto-foto si cupcakesnya. Tapi ya gitu, cupcakesnya masih kayak kadang bantet, kadang jadi, terus si icingnya kadang naik, kadang melepas gitu kan. Kadang meleleh gitu kan. Iya, tapi ya udahlah dicobain sampai bikin apa ya waktu itu yang hias-hias meja kalau ada yang ulang tahun. Oh iya gitu. Terus bikin cake pop sih, apapun itulah. Tapi terus ya jalan sih. Jalan, terus temen gue, sahabat gue ada satu mau merit, dia pesen ke gue kayak souvenir di dalam jar cookies gitu, berapa ratus ya, dari situ lumayan tuh, suka dia kayak ngasih order lagi, lagi. Udah, terus lama-lama kayak bener nih mau terus di sini gitu intinya. Terus ada sahabat gue balik dari Singapura, dia seneng desain kan. Terus dia ngajakin deh, San gue pengen bikin desain studio nih, katanya gitu. Mau nggak lu barengan gitu intinya. Desain studio itu maksudnya apa? Fashion? Dia nggak, jadi dia bikin branding kayak logo branding, terus kita bikin wedding invitation, yang kayak gitu deh. Terus ya udah deh, jadi kita jalan berdua tuh waktu itu, berdua jalan. Terus kan ya namanya merintis tidak seindah itulah ya. Betul. Pasti ada ininya, mesti terus tahan. Tapi kita tuh udahannya tuh sebenarnya karena temen gue ini melahirkan. Jadi kan prioritas dia juga berubah shifting tuh. ya. Dan kita tuh cuman berdua. Jadi ya udah deh, kayaknya mau off dulu aja nih si desainnya ini. Karena dia juga punya hal lain dulu. Gue juga kayak, karena kita tuh kalau nggak ada salah satunya nggak jalan gitu. Harus saking berduanya kan, dengan job role yang berbeda gitu. Oke, ya udah. Terus gue akhirnya pindah nih ke fashion retail gitu. Terakhir di situ pokoknya fashion retail itu. Terakhir gue kayak hampir 6 tahun lah, 5,5 tahunan di situ. Lama juga ya. Nah si kue gue ini jadi gue nggak lanjutin karena emang udah terlalu sibuk lah di situ. Kan pengen fokus juga ya. Jadi udah nih, terus ya udah, ternyata tidak gue sangka-sangka gitu, tidak pernah terpikirkan juga di hidup gue akan ada yang momen career break. Iya. Maksudnya ini tidak pernah direncanakan gitu sebelumnya. Iya benar. Gitu, karena gue, kalau gue menilai diri gue kayak gue emang seneng kerja aja gitu. Iya benar. Maksudnya itu ya seneng, antara kan orang nanya itu sebenarnya lo seneng apa pelarian gitu misalnya. Iya juga ya. Karena kan ada yang bilang lu kayaknya ini deh workaholic gitu, atau malah kayak overwork gitu. Tapi ya nggak tahu ya, seneng aja gitu rasanya di balik apapun itulah. Ya mungkin ada pasti kayak lu seneng kerja mungkin kalau lu cari distraction atau apa. Tapi ya so far gue suka dan gue tidak memikirkan pernah untuk ini gitu. Jadi kan biasa gue kalau kayak keluar atau udahan tuh selalu ada alasannya, terus ya udah gue mau kemana lagi langsung gitu. Kalau ini kan kayak bener-bener kayak ya udah deh gue mau break dulu, break yang means kayak do nothing gitu. Iya. Karena tuh emang Sandy, gue dari dulu tuh ngeliat lo kayak emang aktif banget nih gitu. Dan salah satu temen gue yang kreatif gitu, tiba-tiba terima kasih. Exactly girl, of course you are. Makanya jadi kayak nih saking kreatifnya dia, segala pekerjaan lo cobain kan. Lo sempat yang ya entrepreneur juga dengan Daydreamers, yang si cookies itu, cupcakes, terus dengan desain studio house itu yang desain branding segala, terus akhirnya juga ke retail. Bahkan di retail pun sebenarnya lo juga bagian dari kreatifnya kan, karena bikin bagian marketing or something, visual. Nah iya, jadi tuh kayak menarik banget. Dan akhirnya lo tuh kayak, gue pas denger gimana Neng, kayaknya gue break dulu deh gitu. Apakah sebenarnya itu apa ya, kayak lu bilang tadi nggak direncanain dari awal, cuman akhirnya ini kenapa? Ayo triggernya gitu ya. Triggernya tuh. Karena kan ada banyak orang yang ngambil career break tuh kayak misalnya ya dia emang gue punya unfinished business sama passion gue misalnya. Ada orang kayak gitu kayak gue ambil ini deh gitu. Atau ada yang sesimpel kayak gue jalan lari kecepetan nih, kayak apa nih, udah overwhelmed, udah kerjaan udah terlalu banyak, akhirnya gue ngambil sabbatical itulah, career break. Terus atau gue mau repurpose hidup gue gitu kan. Tadi kalau Sandy cerita tadi dari jurnalis ke entrepreneur, ke corporate, ke digital, ke fashion gitu, apa range-nya luas banget kan. Terus kayak apa gitu maksudnya yang akhirnya nge-trigger kayak gue mau ini ya, mau repurpose tujuan hidup atau apa nih. Kalau Sandy sendiri apa triggernya? Jadi
kayak yang gue bilang tadi ya kan, gue tidak pernah merencanakan hal ini karena gue melihat diri gue ya emang senang bekerja, terus gue lihat nyokap gue kan juga wanita karir gitu, jadi kayak ya keren gitu kan. Ya punya penghasilan sendiri dan lain-lain gitu. Terus pasti kan lu juga kayak merasa gue punya identitas, punya eksistensi gitu. Terus kayaknya tahun kan kemarin gue start career break itu September 2024. Nah, sekarang udah hampir 6 bulan lah. Setengah tahun nih. Terus gak kerasa ya, kayak pas itu lama juga. Iya, waktu berlalu Waktu berlalu bener. Terus jadi sebenarnya tuh tahun 2023 gue tuh tengah-tengah tahun gitu, gue tuh sudah merasa kayaknya ada something nih dalam diri gue gitu. Tapi nggak tahu apa gitu. Tapi kayak ada rasa gimana ya, pasti lu kerasa kan kalau ada kayaknya ada yang nggak beres, nggak nyaman gitu. Maksudnya lu merasa diri lu juga kok kayaknya gue pemikirannya jadi berubah atau apa dan segala macam gitu. Terus tapi gue pikir kayak udahlah ini mah paling lagi capek gitu. Kayak biasa kan pasti lu ada momen kayak gitu kan. Iya. Apalagi hari Minggu sore tuh. Besok kerja Senin kayak. Nah kalau gue tuh jarang tuh kalau hari Minggu kayak aduh besok Senin gitu kayak seneng bawaannya. Oh ya? Karena gue seneng besok gue kantor lagi nih gitu. Oh jadi lu kayak mungkin karena ada kegiatan atau sesuatu kayak gitu nih? Nggak tahu ya, emang gue seneng aja kayaknya gitu. Okay. Terus ada momen-momen yang dimana kok gue jadi ngerasa yang tadi lo bilang gitu, tapi apa ya gitu, tapi ya udah terus berjalan dan segala macam. Terus tiba-tiba kayaknya kalau nggak salah di Oktober atau di mana, pokoknya gue ada punya personal issue yang tiba-tiba mencuat gitu kan, tiba-tiba muncul gitu. Terus gue harus menghadapi itu. Terus mungkin di kerjaan juga lagi sibuk, deadline segala macam, ada banyak pressure juga. Terus ya pokoknya semua problemnya tuh dari segala aspek tuh kayak datang bersamaan. Iya. Langsung kayaknya gitu. Turmoil gitu lah. Jadi kalau gue ngobrol sama yang profesional gitu, misalnya kayak ya mungkin selama ini apa yang lu taruh di bawah karpet rumah lu udah nggak cukup lagi, debunya keluar gitu. Oke. Bisa jadi kayak gitu. Jadi kalau orang bilang kayak triggernya apa nih kerjaan lu gitu, gue rasa yang jadi trigger mungkin bisa kayak apa yang terjadi di kantor gitu, atau apa yang terjadi di rumah, apa yang terjadi sama kondisi misalnya kesehatan lu atau apapun itulah faktornya, internal eksternal gitu. Tapi main problemnya kan kalau gue pribadi gue selalu merasa main problemnya adalah di gue gitu. Oke. Maksudnya yang lain tuh cuman men-trigger sehingga mengingatkan lu nih, lu tuh lagi nggak baik-baik aja nih sebenarnya gitu. Yang lu tahan-tahan tapi sampai pada akhirnya lu udah kayak maksudnya akhirnya lu berpikir kayak gue udah nggak bisa, gue mesti pilih salah satu gitu. Oke. Yang tadi di bawah karpet itu ya lama-lama keluar semua juga tuh. Iya, karena kan gue dari dari 2023 itu sampai memutuskan untuk gue kayaknya gue off aja deh gitu. Itu kan cukup lama, maksudnya bergelut lah dalam diri lu kayak satu lu suka tapi lu merasa kayak kalau gitu dua-duanya nggak akan optimal. Dua-duanya itu pekerjaan dan mental perbaikan diri lu gitu. Membuat lu feel better lagi gitu. Karena gue merasa situasi itu tidak membuat kondisi gue menjadi lebih baik, sehingga gue pasti tidak bisa perform well juga gitu. Betul. Karena kalau tadi denger Sandy bilang dia emang orangnya workaholic kan. Artinya kayak tadi tanya Minggu aja fine aja, besok Senin. Sementara kita kan kayak aduh berat banget kan. Itu kan dua ini yang berlawanan. Yang satu senang mau kerja, satu nyata ada personal perasaan yang pengen diberesin gitu tadi kan. Kayak debu-debu dalam karpet yang mau dibersihin dulu gitu. Terus ya akhirnya di tahun September tadi akhirnya itu yang akhirnya bikin jadi trigger kayak udah deh ini kayak harus salah satu nih, akhirnya sih yang kerjaannya di let go dulu ya, di off dulu lah, dikesampingkan exactly. Tapi berarti end goalnya adalah emang mau membereskan yang tadi tuh yang si masalah-masalah perasaan tadi tuh. Iya, sebenarnya gue pengen mencari tahu kenapa gue maksudnya kan ada orang yang mungkin nggak masalah deh dia merasakan apa-apa, gue maju terus aja pokoknya. Betul. Maksudnya gue berjuang melawan rasa-rasa negatif itu gitu. Nggak salah, maksudnya benar gitu. Tapi kalau gue sendiri ngerasa kemarin tuh kayaknya gue udah nggak sehat banget guanya. Jadi kalau di kantor kan lu
kehadiran satu individu dan situasi satu individu itu efek ke banyak hal dong. Betul. Karena lu kan kerja tim, Iya, bener iya, nggak? iya, iya. Terus lu dalam satu ruangan lu membawa vibe seperti apa dan segala macam gitu. Nah gue merasa gue sedang tidak bisa memberikan good vibes gitu. Energi positif gitu Iya, ya. terus gue nggak bisa konsentrasi juga dan segala macem. Jadi gue kayak ya udah gue let go aja yang ini gitu. Meskipun ini precious juga buat gue gitu ya. Iya. Karena gue pengen jadi lebih better dulu nih, Iya, gue iya, dengan iya, urusan-urusan personal gue yang lain gitu. Jadi ya tujuannya pengen lebih apa ya? Ya pengen tahu kenapa sih gue teh kemarin kayak gitu Iya, pakai iya, tema Iya, kayak orang Bandung ya, orang Bandung asli orang Bandung apa? Ya, jadi tujuannya sih itu. Tapi kalau tanya terus tujuannya nanti panjangnya apa-apa, nggak ada sih. Gue maksudnya sesimpel kayak gue pengen beresin benar-benar personal life gue dulu gitu. Ya karena gue yakin kayak personal life nggak bener ya kayaknya susah Keluarnya gitu. juga jadinya Iya. ya bad vibes gitu ya, nggak good vibes lagi. Gitu. Nah, dalam mengisi gitu kan waktu career break lo yang udah 6 bulan ini nih, udah hampir 6 bulan. Belum, almost. Oh, almost. I'm sorry. dua minggu itu berharga loh. Bener kan? Every second Second counts tuh, Exactly. iya. Nah, coba kan hampir 6 bulan nih, Neng. Apa sih yang lo udah lakukan untuk membuat career break lo ini meaningful? Atau kayak apa sih yang udah lo lakukan untuk diri lo sendiri gitu? Jujur nih ya. Kan semenjak ada kata-kata career break ini agak cukup viral gitu kan, gue mencari tahu ya kayak apa sih career break gitu. Iya. Karena gue ya ketahuan lah ya angkatannya, tapi kan kita tidak pernah kayak ada career break, ada sabbatical, ada apa, gue nggak pernah tahu gitu. Tapi setelah gue lihat terus kan banyak nih artikel-artikel muncul kayak hal-hal yang harus kamu lakukan saat kamu career break, apa yang harus kamu siapkan dan segala macam. Tapi kan gue merasa kayak kemarin gue tidak mempersiapkan apapun gitu, karena ya purely cuman karena gue merasa hal itu dan gue harus decide something gitu. Kalau nggak berantakan semua lah intinya, Benar. makin berantakan. Terus sejujurnya 3 bulan pertama tuh menurut gue berat. Oke. Beratnya karena gimana ya? Lu kayak putus cinta gitu. Iya, kan cinta pekerjaan. Iya, ya karena kan? emang lu kan abis lulus kuliah langsung kerja kan? Iya langsung. Kita kan udah Desember ya? Iya. Ya kan gue Januari kerja. Oh, gitu. Oh iya benar. Desember 2010 kita sudah. Iya benar. Terus 2011 Januari gue masuk kerja. Felisnya cuma libur Natal tahun baru. Iya benar. Kosong. Wah iya sih. Langsung beli blazer, beli rok, beli heels karena kan gue Buat korporat kantor. Oh, kan. iya, bener-bener. Sebelumnya kan kita apa Mi? Converse, backpack gitu kan. Iya. Jeans gitu kan. Sampai orang kemeja. ketemu gue, lu nggak salah kerja di sini gitu. Iya, gue tuh selalu masih amazed sih buat itu. Oke terus Gue juga miss sama diri gue sendiri. ternyata ada ekstrovert ya. Ada ya kayak gitu. Ya terus kayak putus cintanya lebih kayak jujurly meskipun itu keputusan lu sendiri dan lu udah tahu alasannya apa, lu gua sih personal merasa gua lost identity. Oh, wow. Gitu. Karena kan sebenarnya karena gue seneng kerja dan kebetulan ke tempat kerja gue juga suka dan segala macam, gue merasa itu salah satu precious things in my life. Iya. Iya. Ya kan? Benar. Makanya mungkin Nahum bingung kan kayak kok lu bisa sih hari Minggu malah pengen cepet-cepet masuk kantor gitu. Iya. Gue juga bingung kenapa bisa ada perasaan itu karena yang dulu enggak gitu kan. Iya. Terus karena itu precious things in your life gitu, salah satunya udah gitu lu lakuin itu setiap hari. Ya 5,5 tahun mungkin buat sebagian orang itu mah pendek gitu. Tapi ya lumayan lah ya gitu. Terus Itu lumayan. Tapi lumayan kok, lumayan. terus kayak gak ada gitu kan. Iya. Tapi satu sisi lu tahu kan lu yang mutusin gitu. Iya bener. Ya juga ya. Kayak lu putusin pacar lu tapi lu tahu lu yang mutusin gitu. Bener sih. Pasti jadi kayak, Bingung gitu iya. kan. Kayak Salah gue apa ya? Gimana sih gitu? iya, kayak ya lost identity itu lu hilang arah karena kan gue memang tidak mempersiapkan backup plan dalam arti hal pekerjaan gitu. Iya. Karena dan gue harus mencari apa yang mesti gue lakukan untuk menghadapi persoalan gue ini gitu. Betul. Oke. Itu 3 bulan pertama, tapi gue isi dengan ya gue seek help ke profesional gitu. Terus gue mencari hal apa sih yang gue suka dan gue tidak suka, dan itu sulit karena ternyata gue seperti dalam masa-masa ini gitu ya, gue merasa kayak sudah lama gue tidak mengenal diri gue. Sampai segitunya Gue nih. menemukan itu gitu. Kayak ternyata
kalau orang nanya lu sukanya apa, gue nggak bisa jawab ya gitu. Iya itu pernah kan Iya. kita pernah bahas sama Iya, kita pernah bahas kan. Iya, kita Kok susah ya gue ditanya itu gitu. Karena kan gue Wow. bilang kayak sama si Daniel gitu ya. Kan dia orangnya kalau suka sesuatu tuh gila banget gitu. Iya, tahu gitu kayaknya Tahu langsung gitu. ngejawab Iya. apa gitu. Kan ini aku suka gitu Iya, iya. misalnya. Iya, Kan aku iya, iya. sukanya ini, kan aku hobinya ini gitu. Heeh. Terus gue kadang suka kayak iri gitu ya, kayak Kok dia tahu gitu ya? iya kayak lu sombong banget lu tau apa yang lu suka gitu. sombong. Terus gue kan nggak tahu caranya gitu. Maksudnya Iya. kalau lihat Emmy kan, oh Emmy suka Taylor Swift nih. Iya iya iya. Terus iya. suka Edward Cullen. Iya. Iya kan? Bener kan? Langsung gitu, skripsi aku kamu nggak ingat? Fotonya Iya, mana terus fotonya? yang di sini semua maksudnya sukanya tuh bener-bener sampai research gitu kan, kayak Iya. tahu Iya. detailnya, misalnya birthday-nya kapan dan segala macam gitu. Kalau Naum mungkin gitar gitu Iya, kan iya, dan segala iya. macam. Gue tuh kalau bilang suka, oh iya gue suka, tapi nggak pernah sampai yang kayak nempel banget gitu Iya ke situ. iya. Jadi kan lu kayak yang you have nothing gitu loh Iya, gitu iya. kan. Iya, Terus ya udah, tapi ya dengan ini gue merasa kayak pelan-pelan gitu ya. Sebenarnya kan gue health profesionalnya udah dari tahun lalu tuh. Ya dalam waktu hampir setahun ini gue health profesional itu, ya gue merasa gue menemukan hal-hal yang selama ini gue nggak tahu gitu, kayak Iya iya. oh ternyata gue selama ini tuh emang nggak pernah berjalan, atau gue nggak pernah memutuskan sesuatu berdasarkan hal yang memang gue suka. Oh, Karena oke. gue nggak tahu apa yang gue suka. Oh. Jadi gue kayak I let people decide gitu. Oke. Makanya mungkin kenapa gue seneng suka nanya pendapat orang gitu. Jadi sekarang gue ngerti gitu, Iya kayak iya iya. oh kayak gini ya. Oh karena masa kecil gue gini. Jadi gue sekarang gini gitu. Mungkin itu adalah hal precious yang gue dapet dalam masa career break ini. Lo kayak Oke. Iya. mengenal Diri lo lagi gitu meskipun kan. belum sepenuhnya ya. Karena kan Iya, iya, mencari iya. kepingan-kepingan itu kan sulit Bener gitu. bener. Iya, dan udah lama juga kan. Dan udah lama terjadinya, dan lu kan kayak nggak sadar juga karena selama ini gue merasa diri gue baik-baik aja. Iya. Tapi penting sih, artinya ketika kita ngambil break kan pasti setelah break kita masuk ke karir lagi yang artinya nanti mungkin bisa bukan puluhan lah, berapa tahun lagi ke depan gitu kan. Jadi penting banget untuk kita tahu nih kayak oh kita udah tahu diri kita maunya apa, sukanya apa. Jadi kita udah bisa ngedefine kan kayak decide gitu. Iya, apalagi tadi Neng bilang kan 2 minggu tuh berharga banget gitu Iya, iya, loh. bener. Jadi emang waktu ke depan itu lu jadi lebih appreciate waktu lagi kayak Bener. makanya di waktu-waktu career break ini lu jadi kayak lebih cari tahu lagi tentang diri lo gitu kan, biar ke depannya ya nggak bukan wasted ya, tapi ya lebih sesuai yang lu mau. Bener, gitu kan. bener. Karena gue juga cukup menyesal kenapa 3 bulan pertama gue habiskan dengan gue berduka cita gitu sebenarnya. Oh. Karena kan sebenarnya banyak hal yang bisa lo lakuin ya. Meskipun Iya. gue merasa gue pas dalam hal berduka cita itu pun gue melakukan sesuatu. Cuman kan gini, dulu lu bekerja lu tahu hasilnya dong. Iya. Bener nggak? Ya misalnya dari apapun itulah yang lo hasilkan gitu. Kalau sekarang kan sebenarnya lu berproses yang hasilnya tuh belum kelihatan. Iya. Bener. iya. Jadi lu kayak merasa, aduh gue kayaknya nggak ngapa-ngapain, gue useless banget ya gitu. Gue jadi orang, gue hopeless banget. Gue tidak bisa berkarya lagi gitu. Maksudnya, padahal tuh sebenarnya kalau lu lagi bener gitu ya otaknya, misalnya lagi bisa berpikir bener tuh kayak sebenarnya yang lu sedang build ini tuh something yang bener-bener berharga gitu ya. Iya. Emang nggak kelihatan gitu sebenarnya. Kayak ini film apa Walter Mitty ya, yang Iya. dia bener-bener sibuk kerja tapi dia nggak tahu dia goal dia tuh apa sih Iya, gitu bener. sampai akhirnya dia ngambil break itu kan. Ngambil Cuma ini pertanyaan nih sebenarnya mungkin banyak yang relate kalau mau ngambil karir break. Gimana caranya tetap menjaga stable income-nya gitu ya? Maksudnya apakah harus lo ya emang lo kali nggak mempersiapkan itu kan, cuma kayak tapi mungkin apakah lo kayak oh ya tapi paling nggak gue udah siap kira-kira mau segini, maksudnya secara biaya gitu kan, maksudnya apa tabungan gue nih ready gitu atau gimana gitu. Jadi sebenarnya saat memutuskan gue career break ini kan gue cukup lama mempertimbangkannya, karena gue berasa kayaknya nggak perlu deh gue career break gitu. Tapi kan ternyata beda ya hasilnya, gue perlu gitu. Terus gue tidak mempersiapkan juga, cuman kalau gue baca-baca di artikel kan lebih baik lu punya sekitar 3 atau 6 bulan backup plan Betul. income lu gitu, Iya, supaya iya. lu
tenang, jadi stres bagian income lu tuh tidak muncul gitu, tidak menambah-nambah gitu. Bener. Iya juga. Iya, career break tiba-tiba heart break karena tabungan kosong Iya, kan. stres lu nambah kan. Bener. Tuh, gimana nih gua gitu kan. Gimana Neng? Kenapa kalau tiba-tiba Gimana nih gua gitu kan. Maksudnya soalnya gue tipenya juga gue senengnya hal yang secure gitu. Kalau gue suka senengnya hal yang stabil sebenarnya. Iya. Makanya gue seneng kerja tuh karena kan sebenarnya penghasilan lu stabil kan. Beda sama entrepreneur gitu. Ya somehow dua-duanya punya minus plus minus lah gitu. Terus gue pernah di dua-duanya kan. Iya bener. Jadi kerasa gitu ya. Lagi ngapain duit banget gitu kan. Lagi membangun tuh keluarin duit terus. Iya bener-bener. Terus kayak kapan hasilnya nih gitu. Beda lah gitu Beda kan. Tapi kalau berhasil kan kayak bangga banget ya itu punya lo. Worth it gitu loh. Worth it. Pengeluaran yang Terus kalau cerita ke orang kan, dulu tuh gue gini. Iya bener. Iya. Beda kan hasilnya dapat. Nah kalau gue ini kayak kemarin, ya akhirnya kan karena gue sudah menikah posisinya, gue harus ngobrol dong sama partner gue kayak, nih gue mau, kayaknya gue perlu ngambil ini, menurut lu gimana nih gitu. Gue bilang, gue menabung tabungan gue segini misalnya. Dia gimana? Karena kan terus mungkin kalau orang-orang banyaknya kayak, gue mau ambil 6 bulan deh, gue mau ambil setahun, gue mau ambil 3 bulan, mungkin rata-rata 3-6 bulan. Oke. Terus ya ada dong muncul pertanyaan, mau berapa lama lu memperbaiki hidup lu gitu intinya. Kan lu mesti set goal sendiri. Betul. Terus jawaban gue, I don't know. Oke. Karena gue beneran gak tahu gue butuh berapa lama gitu. Iya. Terus ya gimana, maksudnya dia keberatan gak gitu. Karena kan source income-nya purely cuma dari satu nih sekarang. Tadi kan dual income kan. Tadinya dingki gitu. Iya, tadi dual income jadi kayak lu bisa macem-macem deh gitu kan. Terus ya udah, tapi ya syukur gitu ya. Si suami gue ini dia kayak lakuin aja deh yang lu mau. Kayak yang penting lu balik happy lagi gitu. Mungkin karena dia juga udah pusing yang ngeliat gue kayak, kenapa ini orang ya nangis terus, kalau nggak tiba-tiba ini pesimis terus hidupnya gitu kan. Karena dia orangnya beda ya. Iya. Kalian kenal ya. Nonton episode kami sih. Beda kan. Lagi punya. Beda kan. Terus ya intinya gitu. Maksudnya dia bilang kayak, ya intinya mah rezeki mah gak akan kemana lah gitu. Asalkan memang tujuannya baik gitu kan. Iya benar. Iya. Jadi dipikir-pikir, ya udahlah kayaknya aman lah beberapa bulan gitu. Tapi kan balik lagi, gue juga harus tahu diri ya. Jadi kayak ada hal-hal lifestyle gue yang gue adjust lah gitu. Kayak mungkin biasanya gue Gojek sehari berapa kali, sekarang kayak udah deh yang segini aja gitu. Ini segini aja. Ya karena di rumah gue gini. Tapi apakah jadi tidak bermain bersama teman-teman? Ya enggak lah, ada. Iya. Tapi ada lah kadang kayak gue nggak mau karena malu rasanya ketemu orang gitu. Iya, karena lu nggak ada kerja gitu kan. Biasanya gue suka ceritain kesibukan gue gini, tapi ini yang bisa gue ceritain cuma masalah hidup gue gitu. Kayaknya takutnya orang juga, aduh kalau lebay banget sih nggak sembuh-sembuh gitu misalnya. Tapi ya mungkin orang nggak, ya halusinasi gitu. Ini overthinking lu aja kali ya. Jadi ya sekarang kayak ya udah gue untungnya gue menabung. Jadi ya kalau kalian masih punya penghasilan harus menabung guys, nggak ada yang tahu gitu. Betul. Maksudnya sampai ke, maksudnya ternyata diri lu aja bisa punya urgency gitu kan. Nggak cuma kayak sakit fisik, rumah bocor atau apa gitu. Ada hal personal lu juga ternyata punya urgency. Terus ya udah adjust aja sekarang, kayak lu punyanya berapa, ya berusaha hidup sama itu aja gitu. Karena ya pasti kan sebenarnya bisa gitu. Dan bener ya, kayak dia bilang kan rezeki ada aja gitu. Ya ternyata bisa bersyukur gitu ya. Ternyata pas gue lagi kayak gini, dia yang proyeknya malah nambah gitu kan. Oh iya benar. Jadi kayak dia suka bingung, kenapa aku jadi sibuk gini ya gitu. Karena sebelumnya tuh kayak kita susah ngobrol tuh karena menurut dia tuh gue sibuk banget. Gue pulang malam, gue ini. Jadi menurut dia kayak, di otak lu tuh cuma kerja gitu intinya. Ya tapi meskipun dia tahu ya, tapi aku tahu sih kamu happy gitu. Nah kalau sekarang gue udah di rumah kan banyaknya, gue yang ngomong, kenapa lu pergi terus? Gantian ya ternyata. Tapi ya udah gue ya berterima kasih sama Tuhannya kayak, oh mungkin rezeki gue yang kemarin itu, plot rezeki gue yang kemarin itu tetap ada sebenarnya, tapi pindah nih lewatnya. Iya benar. Mungkin karena dia sudah berbaik hati. Support gue ya gitu. Wah jadi iya sih. Syukurnya rezeki. itu. Tapi kan bukan jadi kayak,
oh yaudah gue keluar aja deh, Tuhan juga pasti bakal kayak gini. Enggak Iya, gitu. Oke. Lebih ke situ lah. Iya. Kalau secara income. Tapi masih deg-degan nggak? Suka. Suka deg-degan. Iya. Oke. Tapi Apa? Kamu dulu. Kalau ditanya tadi kayak berapa lama lo masih bilang I don't know gitu I ya. don't know. Itu aku mau nanya itu tadi. Ya Allah, ternyata kita segini Mas. Kita tuh sama. Tapi soon gue mesti set target sih. Oke, Maksudnya oke. gue mau apa nih? Gue mau balik ke kantor, Iya. atau gue mau do something yang sedang gue jalani Iya. gitu. Kayak gue mesti set target, gue decide supaya Iya. gue bisa move on whatever it is gitu. Betul. Ya, benar. Tapi kalau ngomongin soal ini ya, tadi kan kalau nggak salah dibilang selama karir break ini ada perasaan-perasaan yang muncul. Kayak tadi ya tadi rasa berduka cita, kayak patah hati. Terus rasanya juga kayak sempet merasa apa Kayak useless atau apalah, Iya, kayak iya. left out gitu. Iya gitu. Sebenarnya artinya kan ada perasaan-perasaan yang muncul kan dari karir break ini gitu. Terus kalau nggak salah juga emang ada sesuatu yang berhubungan dengan perasaan nih. Cie. Ya, benar. Wow, bagus. Bagus sekali bridging kamu. Iya. Jadi sih buat para pendengar MCN Homes ini, jadi Sandy ini lagi ngebikin sesuatu yang namanya perintilan perasaan. Yes. Dan ini kayak keren banget pas kita pas sama Ems lihat kayak lucu banget. Jadi kayak dia tuh menuangkan hal-hal yang dia rasakan ke dalam benda-benda yang sehari-hari. Iya, ya kan? benda sehari-hari. Kayak buku, kayak apa gitu. Boleh dong diceritain ke kita apa sih perintilan perasaan ini? Iya, jadi kan kalian tau gue udah gak ada kerjaan lah ya, Iya. maksudnya gue lagi break dari kerjaan profesional gitu. Iya. Terus gue gak tau mau ngapain dan segala macem. Terus waktu itu kan momennya tuh mau Christmas, Iya. mau Christmas. Terus gue kan memang suka banget Christmas ya. Terus kayak kok Christmas tuh kayak gimana gitu Iya. ya, emosional gitu. Emosional, benar. Heeh. Apalagi di Jepang. Nostalgic, iya. Iya kan? Winter Wonderland terus Terus di Sapporo ya. gue tuh disuruh journaling sama dokter gue gitu. Intinya lu coba deh journaling harian. Terus gue coba-coba tuh gue journaling apa ini yang cocok sama gue gitu. Journaling Oke, kan oke. banyak ya. Maksudnya gue juga belum kayak research journaling adalah teorinya apa gitu. Tapi gue tahu menulis gitu Iya. intinya. Praktek gitu Iya, langsung. karena gue tipenya tidak bisa mengungkapkan perasaan gue lewat kata-kata gitu. Maksudnya ngomong langsung gini tuh mungkin sekarang karena gue sudah melewati apa yang sudah gue lewati, gue bisa ceritain. Iya. Tapi yang sedang berlangsung pasti tidak bisa gue keluarkan di sini gitu kan. Nah terus berarti kan gue berhubungannya sama buku ya, Iya. buku tulis gitu-gitu. Karena Emi journaling gak sih? Gue tuh sempet journaling, tapi itu gue kayak lupa meninggalkan. Iya, daily. gitu, kayak nulis diary gitu. Iya, kayak pagi morning journal, terus malam night journal. Tapi kadang gue suka lupa gitu, kayak ya udah deh apa karena gue pikir ya waktu gue udah nggak keburu untuk kayak gitu. Karena kan itu kayak butuh Benar. waktu kan, kayak lo harus stay di tempat Harus lo, fokus gitu kan. stay sama diri lo, mikir besok hari ini apa aja ya yang dirasain Benar. kayak gitu. Sekarang gue lebih kayak ke junk journal sih, jadi kayak sampah gue yang gue Kreatif suka. gitu kan, Iya, kreatif journaling. benar. Oke. Now journaling nggak? Journaling. Iya. Sempat 2 tahun tuh bener-bener tiap hari. Cuma pakai Notion aplikasi. Itu bener-bener ditulis jam segini lagi ngapain, tulis lagi ngerasain apa, tulis. Kayak ada mood tracking gitu nggak? Iya. Terus ditutup dengan kayak things you're grateful for, tulis kayak gitu-gitu. Nah Terus sebenarnya kan cari tipe journaling juga susah ya. Kayak cocok nggak cocok gitu. Nah pertama gue juga kayak mikir kayak journaling gitu kan Iya. ya. Ya udahlah gampang gitu Iya, kan. iya, Ya iya. nulis aja apa susahnya Iya, gitu iya. kan. Tapi ternyata setelah gue jalani gitu kayak susah ya journaling iya itu. iya. Tapi nggak tahu kalau menurut kalian susah nggak sih journaling? Gue sih Gue berasa jadi yang nanya. Iya, Iya. gue berasa susah sih sebenarnya. Kadang kan lo Apa harus yang bikin lo susah? jujur sama diri lo. Itu Iya, yang itu jujur buat gue kadang suka susah. Padahal nggak ada yang baca. Cuman kayaknya kalau gue baca lagi kayak, kalau gue baca, kok sedih banget hidup gue. Iya. Sama itu. Bener. Oh. Lu gitu nggak? Enggak. Oh, cowok mungkin ya. Karena lebih to the point, lebih journaling itu lebih kayak hari ini ini gua ngapain aja. ngelakuin ini, Iya. gitu. Sama fotonya juga kan, kalau Notion bisa upload foto kan. Itu kayak keeping memories gitu ya. Betul. Jadi kalau tiba-tiba hilang ingatan, jangan sampai sih. Iya. Kayak gitu. Dia Ada macam bukti notebook. gitu ya. Dia berasa ini 50 First Dates apa Iya. notebook. Oh, iya. Gue sama Emi. Iya. Gue suka merasa kayak ternyata susah loh. Iya kan? Karena kayak bener. Padahal ini buku-buku gue. Yang baca-baca gue. Terus buku nggak bisa ngomong.
Maksudnya dia tuh gak akan judge lu gitu Iya, si buku iya. ini Bener gitu. juga ya. Iya, iya. Misalnya lu mau ngomong kayak kasarnya nih ya, aduh gue kemarin habis nyuri barang gitu misalnya, kan dia juga gak bisa ngelaporin lu Iya, gitu. bener. Maksudnya Iya. kenapa lu gak jujur aja? Karena gue benci banget nih sama si Emmy gitu misalnya. Kan Emmy gak tahu. Buku juga gak ngomong kayak jangan benci dong sama Emmy. Kok lu bencian sih orangnya kan enggak. Tapi somehow susah loh nulis itu. Iya. Gue sampai suka kayak jadinya nangis gitu. Iya, iya. Karena apa ya gitu kayak dipikir-pikir oh mungkin karena kita denial, kita sebenarnya nggak mau punya perasaan itu gitu. Oh my Jadi kita god. tidak mau mengakui gitu Ih, sebenarnya. bagus banget. Tapi bener sih, itu bener banget. Kayak lu benci sama orang, lu nggak mau nulis kenapa? Karena lu tidak mau mengakui gue baik kok orangnya. Iya. Gue nggak benci sebenarnya gitu. Gila ya. Atau kayak lagi Iya. apa? Dia suka bilang one thing that you don't like today gitu kan, dislike today gitu. Terus kayak pura-pura susah gitu ngisinya. Iya yang kayak aduh pura-pura susah tuh apa? Gue suka gitu loh, beneran. Karena menurut gue kayak nanti nggak perfect jurnal gue. Bener Oh. itu, bener. Itu tapi bener sih. Gue juga gitu ngerasa kayak, iya kayak wait, kok hidup gue sedih banget ya? Padahal iya bener, padahal kayak sebenarnya buat recollect atau Padahal nggak apa-apa gitu, bisa buat lu reflect juga kan. Bagus. Tapi buat gue gitu sampai Ntar nggak gue perfect kalau tulis jurnalnya. journaling gue pokoknya gue nggak mau ada coretan karena kan gue tipe perfeksionis kan. Terus gue cukup visual juga. Iya, Jadi iya, kayak iya. gue biasa kalau journaling kira-kira gue bikin naskah dulu ya dalam ini gue gitu kayak draft gue mau nulis ini. Oh berarti gue lupainnya gue butuh 3 warna. oh oke oke. Kayak gitu. Kamu gitu juga lagi. Pakai stabilo gitu. Iya kan? Padahal kan gak usah kayak gitu. Iya, Tapi iya, jadinya iya. gue kayak berapa bulan pertama gitu gue mikir kayak kok gue journaling gue kayak gue bikin desain ya gitu. Iya, iya. Aku gitu lagi. Iya, 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 oke, iya. ternyata. Padahal ternyata- ya jujur aja, maksudnya justru itu tempat safe space lu untuk menjadi tidak sempurna sebenarnya. Benar. Iya, iya, iya. Oke, oke. Paling safe setelah Tuhan ya. Iya. Kalau manusia kan kayak tidak safe Iya iya iya. sebenarnya. Benar benar benar. Lo bisa benar. aja keceplosan gitu kan. Iya iya iya. Makanya terciptalah si perintilan perasaan ini. Iya karena gue kan suka buku tuh, suka nulis buku. Terus gue kayak gue pengen deh punya buku yang bagus karena gue tipenya kalau ke toko buku tuh selalu ke daerah notebook bukan ke buku bacaan gitu. Ke stationery Ke gitu. stationery Oh. gitu. Gue cari buku yang bagus, gue cari yang gambarnya lucu, yang Ya. kertasnya enak. Jadi di lemari gue tuh masih banyak notebook kosong sebenarnya. Karena gue saking sukanya. Iya, iya, Terus iya. gue kan seneng akrilik ya, sesuatu yang transparan gitu, kayak akrilik, PVC dan segala Iya, macam. iya. Kenapa ya gue tidak menemukan notebook yang ada akriliknya gitu. Dan terus gue pengen bikin. Jadi gue bikin, terus pas bikin kayak tapi ya mungkin ada kali ya orang-orang yang kayak gue. Ya udah deh gue coba jual, tapi dengan tidak mengharapkan profit gitu. Oke, Jujur oke. yang kemarin Oke. itu. Terus itu sebenarnya perintilan perasaan tuh belum ada pas gue bikin notebook itu. Oh. Set itu tuh Iya, iya. belum ada. Terus ya udah gue bikin aja gitu. Terus akhirnya gue ngobrol sama temen gue dan segala macam, dia tanya belum mau bikin apa gini. Keluarlah nama perintilan perasaan itu karena gue melihat restoran dadar beredar. Itu kan ada rhyme ya. Oh, dadar iya. beredar. Oh iya, Perintilan benar juga. perasaan. Terus gue bilang ya gue pengen jualnya perintilan, gue bilangnya gitu. Terus temen gue bilang ya udah perintilan perasaan aja bu katanya. Dan bagus silabusnya juga ya. 4 nih. Iya. Perintilan perasaan. Ih, 4 syllabus. 8 itu angka hoki loh. Oh bener, Langsung gitu. karena infinite dia. Dihadirkan saat kita di mobil, gue lagi mau nganter dia pulang lewat dadar beredar itu dan gue lagi tes ya gue pengen jual perintilan, keluarlah perintilan Perintilan perasaan. perasaan. Wow, kayaknya The diam-diam universe. rapper. Iya, Di ternyata lu nomor. rapper Neng. Oh iya ternyata gue tadi tolong bikin lagunya ya. Neng neng neng. Cuman itu sebenarnya gue bikin untuk jadi alat coping gue juga gitu. Iya, Supaya iya, gue iya, iya, own iya. something, gue create something yang gue bisa mengisi kekosongan yang akhirnya gue nggak ada itu. Iya iya. Iya, iya, Tapi somehow tadi lu bilang, gue tuh sukanya notebooks, gue sukanya stationery. Nah ini kali ya saat yang tepat kayak pas di career break lo ini, Gue lu disadarkan kembali kalau gue Iya. tidak suka itu. Iya, iya, iya. oh that is so nice though. Ternyata gitu. Oke oke. Tapi kan ya Iya, ternyata iya. prosesnya panjang sampai lu menemukan lu ternyata suka stationery panjang gitu ya. Betul. Oke oke. Wow. Tidak terasa kita Reflect. ngomongin apa karir break terus jatuhnya ke perasaan dan jadinya ke perintilan perasaan. Wow. That is so nice though. Karena banyak orang yang menurut gue nggak bisa menyampaikan perasaan mereka sih, meskipun ke orang terdekat ya. Iya. Kayak misalnya Emmy gue lagi nggak baik-baik aja nih gitu. Susah sih itu.
Kayaknya itu deh, itu jawaban dari pertanyaan kita. Gimana caranya ambil career break yang meaningful adalah dengan kita tahu perasaan kita dan kita menumpahkan perasaan kita yang nantinya emang tuh nggak jadi burden, nggak jadi sesuatu yang kalau kita ambil langkah ke depannya tuh jadi kayak tadi ya Iya, apa nggak tahu apa nggak tahu ya. apaan gitu ya kayak kita masih tetap mau terlihat perfect padahal ya gitu Jadi aja ya gitu. kalau diperkenankan gue menseriuskan itu, gue pengen membawa kembali tools-tools itu untuk orang-orang yang tidak bisa menyampaikan secara langsung. Yes. Oh, that is so nice. Tapi misalnya pakai kirim surat, Iya, gitu. iya. Ya, apapun lah. Tapi belum tahu kayak gitu. Iya. Jangan lupa di follow. Ya, follow-nya di mana, Neng? Di @perintilan_perasaan. Yes. Kalau kalian bingung ya, waktu itu kita pernah juga kan ya Homes yang nge-post di Iya, konten iya, kita iya. kan. Itu bagus loh definisinya mereka itu. Oh, thank you. Thank you. Iya. Thank you. Ditunggu lah, kita mau ada something new buat perintilan perasaan. Yes. Oke. So Apa? kita jadi kalau balik lagi ke pertanyaannya gimana cara mengambil karir break yang meaningful adalah dengan tadi kita Mengenal mencari tahu diri kita lagi sendiri. diri kita kan. Jadi enggak Reflect lah ini ya. Reflect ke Dan diri kita sendiri. pokoknya tahapannya tuh ya kalau yang buat kalian mempunyai to-nya. kasus seperti gua gitu, Iya. lu ikhlas intinya, accept dulu, Iya. terus berani buat reflect. Ya nggak apa-apa lah awal-awal kayak nggak mau denial tapi lama-lama pasti akan ketemu gitu. Asalkan pokoknya jangan berhenti aja. Oke. Pasti susah, pasti painful gitu karena lu mesti mengingat-ingat trauma Iya, lu. iya. Bener. Oh, that's not. Tapi ya berharap aja better days coming. Wow. Betul. Each day gets better. Each day gets Each day gets better, yes. Wow, that is so nice though. Bagus. Oke, bagus. Apa Jadi keluar dari comfort zone juga karena comfort zone Sandy adalah pekerjaan tadi Iya, kan. Dia benar. keluar dari situ. Iya, nice. Oke. Kita- Thank you so much, Thank you so Loneng. much buat Gimana perasaannya sekarang? Apakah better setelah meluapkan ini? Cik gitu. Habis sharing ini gimana perasaan Anda? Ya seneng ya, semoga gitu. Maksudnya sedikit banyak bisa membantu ya beberapa orang gitu. Iya. Karena sebenarnya perjalanan gue juga belum selesai gitu. Gue belum fully merasa recover Iya. atau nggak gue fully kayak the new Sandy atau Sandy 2.0 gitu Iya, ya. iya. Karena kan tujuannya ke situ ya. Gue pengennya Sandy 2.0 gitu. Iya, Iya. iya. Tapi kan gue belum ke sana, masih in the progress lah, in the middle. Tapi yang gue sangka selama ini gue stuck gitu, gue ngapa-ngapain, ternyata gue menghasilkan tapi di area lain gitu. Iya, Di area aspek iya. kehidupan gue yang lain gitu. Jadi ya kalau kita nggak berhenti pasti ada lah Iya. kemenangan-kemenangan kecil gitu. Yes. Kemenangan kecil, little wins. Itu Little it's wins. clap for yourself. Kayaknya lihat deh itu di konten kan? kamu. Iya. Oke, Gitu. oke. Nah, yang terakhir apa tuh, Hom? Terakhir. Kutipan Yes, andalan. kita seperti biasa kita menutup episode kita dengan kutipan andalan dari Sandy. Sandy. Boleh apa kutipan andalannya? Gue udah siap nih ya. Oke. Kindness always comes back. Oh, kindness always comes back. Yes, kebaikan akan selalu Kembali. kembali. Itu selalu gue tulis di mana-mana. Iya. Oh, nice. Di bio Instagram gue, di bio WhatsApp gue, di buku gue gitu. Atau kalau lagi ngobrol sama orang tentang kayak gitu-gitu, gue pasti kayak kasih itu gitu. Bagus. Oh my god. Nanti jangan lupa kita tulis. di Aku tembok. dengerin Nengs tuh harus adem banget ya ampun. Perasaan kan Tapi perikanan bener perasaan. kan menurut gue kayak ya apapun kebaikan yang lo kasih, yang lo bikin Betul. gitu, kayak sadar nggak sadar tuh yang melindungi lu selama ini juga gitu. Betul. Benar. Betul. Udah. Langsung gitu. Very nice. Aduh. Terima kasih Terima Sandy kasih juga. buat episode kali ini yang menyentuh perasaan. Aduh. Semoga ya berguna lah ya kita ya di sini ya. Kita semua sama-sama belajar. Jadi bukan perintilan perasaan tapi menyentil perasaan. Jaelah. Wow, nah memang. Nanti kita buat versi tamatnya guys karena kan ini masih progress. Oh iya. Baru mau bilang selamat menamatkan karir break ya. Amin. Semoga cepat selesai dan yes, Memulai chapter yang memulai baru. chapter yang Yes. baru. Amin. Yeah. Thank you, Thank you. Thank you so much. Thank you. Bye.